Hai, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Azalia, Benri, Karensia, Cheryl, Destria, Ismi, Sabila, dan juga Sofa. Pada saat ini kami akan bahas tentang pola hidup sehat. Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Aku harap kita semua sehat-sehat. Kita tahu bahwasanya sebagai remaja kita harus selalu menjaga kesehatan. Jangan sampai deh beranggapan kalau penyakit hanya datang di masa tua aja. Itu jelas salah, karena penyakit sebetulnya tidak memandang siapapun dan berapapun usianya. Makanya kita sebagai remaja harus menerapkan pola hidup sehat sedari dini. Karena kan mencegah lebih baik ya daripada mengobati. Emangnya pola hidup sehat itu apa sih? Pola hidup sehat adalah gaya hidup yang dapat mempengaruhi kesehatan, seperti pola makan, pola istirahat, kebersihan, dan olahraga pada kehidupan sehari-hari. Mengapa remaja harus hidup sehat? Karena remaja merupakan masa yang sangat berharga loh, bila mereka dalam kondisi fisik dan psikis yang sehat serta pendidikan yang baik. Kalau dalam siklus kehidupan, kesehatan dan gizi pada masa remaja itu sangat berpengaruh untuk membentuk kesehatan di fase-fase berikutnya. Oleh karena itu, edukasi tentang pola hidup sehat masa remaja menjadi sangat penting dilakukan. Nah, contoh pola hidup tidak sehat yang pertama adalah diet yang ekstrim. Pada saat ini, bagi banyak orang, khususnya remaja putri, mereka menginginkan badan yang indah, bahkan ingin memiliki badan seperti idol-idol Korea. Namun, dikarenakan ingin hasil yang instan, banyak dari mereka yang melakukan diet ekstrim hingga badan mereka turun dengan lebih cepat. Diet ekstrim ini merupakan pola makan yang salah dikarenakan kalori yang diterima oleh tubuh hanya dalam jumlah yang sedikit. Setiap orang tentu memiliki kebutuhan kalori yang berbeda-beda sesuai dengan tinggi, berat badan, dan aktivitas yang dilakukan. Namun, normalnya dalam memotong kalori, yaitu kisaran 200 kalori hingga 500 kalori. Jika memotong kalori di atas itu, maka diet yang kalian lakukan itu adalah diet yang salah atau diet ekstrim. Dengan diet ekstrim jangka panjang, banyak hal buruk yang akan ditimbulkan loh. Mengapa? Karena gizi yang diterima oleh tubuh baik makronutrisi dan mikronutrisi tidak dipenuhi. Dan yang pertama, kalian akan sulit konsentrasi. Kedua, rambut dan kuku menjadi mudah patah karena kurangnya protein. Yang ketiga, mudah lelah, capek, lemah karena masa otot kurang sebab diet ekstrim yang kalian lakukan. Yang keempat, hormon menjadi terganggu, sehingga dapat menimbulkan telat haid bagi remaja putri. Nah, sebenarnya diet ini boleh saja dilakukan untuk tujuan yang baik. Dan, untuk melakukan diet, perlu pengetahuan dan tujuan yang tepat untuk memulainya. Sebelum memulai diet, alangkah baiknya untuk mengetahui kalori harian kalian dan memotong sedikit demi sedikit terlebih dahulu untuk memulainya. Dan tentu, perlu didampingi dengan asupan makanan yang bergizi dan seimbang ya. Mulailah diet dengan cara yang baik. Data dari Kementerian Kesehatan RI menunjukkan bahwa sebanyak 80% dari total perokok di Indonesia sudah mulai merokok sejak masih berusia di bawah 19 tahun. Dampak rokok bagi anak-anak dan remaja nyatanya sangat serius, bahkan dapat menyebabkan kematian pada beberapa kasus parah. Beberapa dampak merokok bagi remaja adalah: yang pertama, paru-paru berhenti berkembang. Memulai kebiasaan merokok terlalu dini sangat berpengaruh terhadap perkembangan paru-paru. Rokok menyebabkan gangguan pada pertumbuhan serta perkembangan paru pada anak-anak dan remaja, yang dapat menimbulkan masalah kesehatan kronis saat mereka beranjak dewasa. Contohnya akan timbul penyakit yang sering dikenal dengan PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik. Hanya menghentikan perkembangan paru-paru, merokok pada usia remaja juga dapat menyebabkan kerusakan sistem peredaran darah yang akan berangsur semakin parah saat ia tumbuh dewasa. Ketika ia memasuki usia dewasa, bukan tidak mungkin berbagai penyakit dapat terbentuk, seperti penyakit jantung koroner yang resiko terkena 2-4 kali, gagal jantung, serangan jantung, hingga stroke. Penyakit-penyakit ini adalah penyebab utama dari kematian muda yang cukup tinggi terjadi di seluruh dunia. Ketahui bahwa remaja yang sering merokok memiliki kepadatan tulang yang rendah, serta mengalami penurunan puncak pertumbuhan yang seharusnya terjadi pada usianya. Rokok mengandung senyawa karsinogen yang dapat menginduksi mutasi atau pembelahan sel pada level DNA, sehingga dapat menyebabkan kanker. Kanker paru merupakan kanker utama yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Sebaiknya, remaja yang belum mencoba rokok tidak untuk mencobanya. Dan sebaiknya untuk remaja yang sudah kecanduan, dapat menguranginya secara perlahan dan dapat bebas dari kecanduan. Berikutnya, pola hidup yang tidak sehat adalah begadang. Begadang adalah suatu kebiasaan terjaga sampai larut malam dan tidur saat pagi datang. Seperti yang kita ketahui, sekarang ini remaja biasa begadang hingga larut malam karena bermain gadget ataupun komputer. Para peneliti telah menemukan remaja yang lebih suka begadang dan bangun siang hari lebih mungkin menderita asma dan alergi dibandingkan mereka yang tidur lebih awal. Kemungkinan remaja menderita asma adalah 3 kali lebih tinggi serta risiko rintis alergi 2 kali lebih tinggi pada mereka yang sering begadang dibandingkan mereka yang tidur lebih awal. Dampak lainnya yang terjadi saat remaja terlalu sering begadang adalah mudah sakit, perkembangan fungsi mental yang terganggu, menimbulkan kecemasan dan suasana hati yang tidak enak, bahkan hingga berisiko mengalami masalah kesehatan seperti obesitas, tekanan darah tinggi, penyakit jantung,
stroke, dan lain-lain. Selanjutnya ada mengonsumsi alkohol. Dalam anggapan remaja, minum alkohol mungkin menjadi cara untuk menyesuaikan dengan lingkungan pergaulan. Selain itu, minum alkohol juga bisa disebut sebagai hal yang keren dan tanda kedewasaan. Padahal, mengonsumsi minuman beralkohol memiliki dampak yang berbahaya loh bagi kesehatan, seperti menyebabkan penggangguan jantung, mengganggu sistem metabolisme tubuh, menurunkan kecerdasan, mengganggu fungsi hati, hingga dapat memperpendek usia seseorang. Selanjutnya ada kurangnya beraktivitas atau olahraga. Iya, halo. Halo, selamat pagi. Kamu udah olahraga belum hari ini? Ngapain olahraga? Males banget. Jangan malas dong, kamu kan masih muda. Masa udah malas-malesan, apalagi olahraga. Misalnya kamu nggak olahraga, ada efek buruk karena jarang olahraga. Efek buruk? Emang ada apa aja sih efek buruknya? Banyak banget loh efek buruknya. Yang pertama, penurunan massa otot. Yang kedua, peningkatan tekanan darah. Yang ketiga, peningkatan kadar gula. Yang keempat, gangguan fungsi otak yang dimana kinerjanya menurun. Yang kelima, perubahan suasana hati atau gampang stres. Yang keenam, penurunan stamina yaitu mudah kelelahan. Yang ketujuh, perut buncit dan penimbunan lemak. Yang kedelapan, peningkatan berat badan. Yang kesembilan, mudah terserang penyakit. Dan yang kesepuluh, kematian mendadak. Ih, serem banget gak sih? Serem banget deh. Terus ada ciri-cirinya gitu nggak? Yang pastinya ada dong, nih dengerin ya ciri-cirinya. Yang pertama, wajah kusam tampak lesu. Yang kedua, penumpukan lemak dalam tubuh. Yang ketiga, kekebalan tubuh menurun. Yang keempat, nyeri ototan pegal-pegal. Yang kelima, gangguan syaraf. Yang keenam, susah konsentrasi. Yang ketujuh, stres. Yang kedelapan, susah tidur. Nah, jadi mau gak mau kamu harus luangin waktu 30 menit sehari untuk olahraga. Bisa kan? Dari ciri-ciri yang kamu sebut, kok ada yang sama kayak aku ya? Oke, mulai hari ini aku mau luangin waktu 30 menit sehari buat olahraga biar gak mati muda. Kita pasti pernah merasakan ketika ada sesuatu yang mengganggu kesehatan kita, mulai dari mudah lelah hingga merasa tidak bisa berkonsentrasi. Kabar baiknya, semua itu bisa hilang bila kita mulai menerapkan pola hidup sehat loh. Dan menerapkan pola hidup sehat ini, kita dapat menerima berbagai manfaat, seperti mencegah penyakit, menghemat uang, memperpanjang umur, menjaga lingkungan, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menerapkan pola hidup sehat ini di kehidupan sehari-hari. Dampak pola hidup tidak sehat yang pertama yaitu obesitas. Obesitas adalah kelebihan lemak di sebagian tubuh atau yang lebih dikenal dengan kegemukan. Obesitas berdampak pada tekanan darah tinggi yang dapat menyebabkan serangan jantung, kanker, dan rusaknya sistem peredaran darah atau stroke. Obesitas dapat disebabkan karena adanya faktor keturunan, pola makan tidak teratur, dan kurangnya olahraga. Dampak pola hidup tidak sehat yang kedua yaitu diabetes. Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit yang dapat menyerang di segala umur. Faktor risiko yang menyebabkan diabetes yaitu karena menjalankan pola hidup tidak sehat. Namun, diabetes dapat dicegah dengan menghindari faktor risiko seperti mengonsumsi gula berlebihan lebih dari 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan setiap harinya, hindari mager atau malas gerak, dan cegah obesitas. Diabetes dapat dicegah dengan memiliki perilaku hidup sehat seperti melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, mengonsumsi sayur dan buah, dan ketahui gula darah secara berkala. Dampak-dampak malnutrisi yang terjadi pada remaja adalah kurang zat besi atau anemia. Salah satu masalah yang dihadapi remaja Indonesia adalah masalah gizi mikronutrien, yakni sekitar 12% remaja laki-laki dan 23% remaja perempuan mengalami anemia yang sebagian besar diakibatkan kekurangan zat besi atau anemia defisiensi besi. Anemia di kalangan remaja perempuan lebih tinggi dibanding remaja laki-laki. Anemia pada remaja berdampak buruk terhadap penurunan imunitas, konsentrasi prestasi belajar, kebugaran remaja, dan produktivitas. Remaja Indonesia banyak yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki tinggi badan yang pendek atau disebut stunting. Rata-rata, tinggi anak Indonesia lebih pendek dibanding dengan standar WHO. Stunting ini dapat menimbulkan dampak jangka pendek, diantaranya penurunan fungsi kognitif, penurunan fungsi kekebalan tubuh, dan gangguan sistem metabolisme tubuh, yang pada akhirnya dapat menimbulkan risiko penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus, jantung koroner, hipertensi, dan obesitas. Kurang energi kronis atau disebut juga dengan KEK. Remaja yang kurus atau kurang energi kronis bisa disebabkan karena kurang asupan zat gizi, baik karena alasan ekonomi maupun alasan psikososial seperti misalnya penampilan. Kondisi remaja KEK meningkatkan risiko berbagai penyakit infeksi dan gangguan hormonal yang berdampak buruk di kesehatan. Ada berbagai macam langkah yang dapat dilakukan remaja dalam menerapkan pola hidup sehat ini. Lalu, apa aja sih langkah-langkah tersebut? Yang pertama adalah menjaga pola makan. Yang kedua adalah menghindari minuman yang banyak gula, perasa, dan pewarna. Yang ketiga adalah rajin berolahraga. Yang keempat adalah istirahat yang cukup. Yang kelima adalah menghindari stres. Dan yang terakhir dan paling penting adalah dengan menjaga kebersihan. Maka dari itu, sebagai anak muda, ayo terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat dimulai dari Kamu untuk kita semua.
Hidup sehat, penyakit meninggal.